Halo semuanya, bagi para pelaut muda dan juga para taruna-taruna yang sedang belajar maupun yang baru lulus, selamat datang di channel Lilin Tua. Channel ini ada untuk kalian para engineer agar mengetahui segala sesuatu permasalahan permesinan di atas kapal. Agar kalian lebih paham tentang segala permesinan di atas kapal, ikuti terus yuk semua channel-channelnya, tonton terus semua videonya sampai habis. Jangan lupa untuk klik subscribe dan juga loncengnya agar kalian tahu kapan video-video terbaru Lilin Tua akan diupload. Oh ya, kalian juga bisa loh mengajukan pertanyaan melalui kolom di bawah ini ataupun melalui direct message di Instagram Lilin Tua. Tanpa menunggu waktu lama lagi, yuk kita ikuti pelajarannya. Jumpa lagi dengan Lilin Tua dengan situasi yang sehat. Ya, kita melanjutkan program pembelajaran controller tentang proportional band. Berarti ini adalah controller jenis continue, baik pneumatik jenis flapper and nozzle and jenis batang. Ya, kemarin kita sudah membahas masalah bagaimana membuat garis proportional band dan apa itu proportional band atau PB. Tapi akan lebih baik kalau hari ini sebelum kita memulai materi lanjutan, yaitu hubungan antara PB, gain, ya, kita ulangin sebentar sekilas tentang yang sudah kita pelajari kemarin. Oke. Kemarin kita ngomong tentang apa itu proportional band atau disingkat PB, ya, dari suatu controller. Bahwa PB adalah rentang, ya, total rentang output. Output itu adalah sesuatu keluaran dari controller yang dipergunakan untuk memerintah regulator. Apakah itu nanti keran atau itu bentuk apa? Itu pakemnya controller setelah mendapatkan feedback dan deviasi, maka dia melakukan respon yang responnya diserahkan atau dilaksanakan oleh oleh regulator. Ya, ini pakemnya tidak boleh lupa. Jadi total rentang output yang dimaksud di sini adalah total rentang output yang merupakan respon terhadap dari controller terhadap deviasi yang dia dapatkan. Ya. Jadi deviasi rentang deviasi itu 100%, rentang ini 100%, apakah rentang 100% yang bisa diterima oleh controller itu mau dikerjakan seluruhnya atau hanya cukup sedikit dipergunakan tapi untuk mengerjakan yang seluruhnya. Itulah yang nantinya disebut proportional band, ya. Dengan proportional band yang sudah kita ketahui, maka kita akan ketemu yang namanya gain controller. Gain controller ini sendiri pelajarannya sudah di pelajaran diagram blok yang lalu, yaitu bahwa G atau fungsi alih atau peningkatan adalah nilai output dibagi nilai input, ya. Jadi G merupakan multiply. Kemudian dari G yang sudah kita ketahui bahwa tadi ada konstante controller atau konstante proporsional, maka PB besarnya adalah G gain kali seper KC, seper konstante controller. Kemarin kita sudah bahas ini dengan melalui contoh soal, ya. Oke. Kemudian kita juga masih ingat beberapa contoh kemarin bagaimana
hubungan antara input dari suatu controller sehingga menghasilkan output dengan pengaturan proportional band. Kemarin kita ngomong proportional band yang 150 dengan 80%, dengan set point 150, dengan set point 175, maka setiap set point itu akan menunjukkan garis PB yang dimulai dari awalnya sekian dan akhirnya sekian. Ya, kita kemarin sudah. Dari contohnya ini dengan PB 80% dari suatu electric controller dengan PB 150% diawali dari 4, diakhiri dengan 250. Ya, 250 itu dapatnya dari mana? Kemarin kita sudah ngomong rentang. Tentang rentang input, rentang harga measured value yang bisa diterima oleh controller. Oke. Demikian juga kita juga sudah membahas masalah proportional band dengan contoh soal PB 30 dengan set point 2,5 ya, 2,5 meter. Ini adalah level controller. Kita mendapatkan garis PB 30% yang dimulai dari 1,9 meter sampai ke 3,1 meter. Ini sudah kita bahas kemarin. Saya cuma hanya mengingatkan ya. Oke, dengan kita memahami itu, maka di dalam cangkrangan kita, di dalam pola pikir kita sudah mulai mapan, sudah mulai paham bahwa controller yang di dalamnya ada alat untuk mengukur deviasi, yaitu komparator. Nah, di situ ada set value yang kita berikan, set point. Kemudian dengan adanya pengaturan daerah efektif dari respon controller, maka kita mengenal PB. PB ini kita juga yang mengset mau PB berapa, mau PB berapa. Apa pengaruhnya PB dari suatu controller, kita bahas berikutnya nanti. Oke, jadi sebagai contoh ini, controller menerima masukan dari suatu deviasi. Deviasi itu artinya selisih antara input yang kita berikan, yaitu desired value, dengan input feedback yang akhirnya menghasilkan deviasi. Hasil deviasi ini antara sekian sampai sekian. Itulah rentang input yang bisa diterima oleh controller. Dari rentang itu, barangkali dengan cukup mengambil 80% atau 120%, maka nilai itu sudah bisa dipakai untuk mengatur atau direspon untuk mengatur pengaturan atau regulator sebesar 100%-nya. Oke. Ini adalah salah satu contoh yang benar. Nanti kita akan ke sini dengan alatnya yang benar, ya. Tapi paling tidak pemahamannya sudah harus tahu bahwa controller menerima masukan dari merespon sinyal deviasi untuk kemudian dilanjutkan berupa signal output yang akan dilanjutkan oleh regulator, yaitu berupa correcting signal atau output daripada controller itu sendiri. Oke. Bagaimana hubungan gain? Gain itu seberapa dia masuk dan seberapa keluarannya, itu hubungannya, multiplying-nya, dan proportional band, PB. Kita lihat, kita pilihkan dulu yang jenis bar ini, yang jenis batang, supaya lebih mudah memahaminya. Nanti kalau ini sudah mudah, untuk lari ke flapper and nozzle, itu mengikuti. Anda lihat
Dan saya ingatkan kembali, setiap controller harus mendapatkan 2 input. Input yang kita berikan yang berupa input referensi, nilai yang kita kendai, dan input yang kita terima dari laporan sensor melalui transmitter, ya. Transmitter atau transducer setelah dirubah bentuk fisiknya, barangkali dari listrik menjadi tekanan, karena kita ngomong pneumatik, dari mekanik menjadi tekanan, ya, maka yang keluar adalah parameter tekanan. Dalam hal ini adalah bar, ya. Controller kita set point 0,6 bar. Kenapa 0,6 bar? Supaya, nah ini adalah hasil dari kalibrasi kemarin, supaya punya keleluasaan. Karena controller itu bergerak antara 0,1 sampai 1,4. Jadi tengah-tengahnya adalah 0,6 bar. Kalau dipentokin 1,4, padahal masih ada gerakan di sini, mentok dia, nggak bisa apa-apa lagi. Demikian juga kalau 0,1, jarak terjauh dengan nilai yang tertentu, yaitu 1/4 D diameter nozzle. Kalau ini dipepetkin ke situ, nanti ada gerakan yang mendorong keluar, dia harganya tetap 0,1 terus. Ya, makanya dikasih 0,6. Supaya kalau ada perubahan masih bisa 0,6, 0,5, 0,4, 0,3, 0,1. Sementara kalau didorong masih ada 0,7, 0,8, 0,9 sampai 1,4. Makanya dipilih 0,6. 0,6 ini nanti diadu dengan harga yang dikontrol setelah melewati transmitter. Karena transmitternya adalah transmitter pneumatik, maka keluarannya juga bentuk tekanan. Nah, tekanan dilawan sama tekanan akan menghasilkan error. Error ini adalah gerakan siapa yang menang. Kalau menang set point-nya berarti dalam gambar ini dia turun ke bawah. Kalau yang menang measured value-nya atau yang dari sensor lewat transducer atau lewat transmitter berarti geraknya naik. Gerakan naik dan turun inilah yang disebut error, dan itu error atau deviasi, dan itu yang harus direspon oleh controller secara keseluruhan. Controllernya yang mana? Ya ini, susunan set point, susunan measured value, batang, penumpu, kemudian belo yang lepas ke atmosfer, kemudian belo yang terdiri dari 2 klep yang menerima udara supply, kemudian menghasilkan output. Nah, ini ada responnya. Respon ini, output ini nanti merupakan sinyal koreksi untuk regulator, ya. Sebagai contoh sekarang, setelah 0,6, ternyata dari feedback, dari input feedback yang dia terima dari transmitter 0,7 bar, maka gerakan komparator, nah dalam hal ini titik putih itu yang ada di batang itu adalah komparatornya, dia akan naik ke atas. Ya, karena menang yang measured value, naik ke atas sebesar 0,1 bar. Ya, 0,1 bar ini nanti diterjemahkan di dalam milimeternya. Oke, ya, naik turunnya itu akan direspon oleh batang ini yang ke arah output. Kalau pentumpuannya ada di tengah-tengah, maka gerakan naik sama persis dengan gerakan respon turunnya. Tapi kalau gerakan naiknya, pertumbuhannya, penumpunya digeser sebesar E, maka gaya
gaya waktu kita masih di ngomong diagram blok, kita sudah belajar gaya batang ini, maka gaya kali panjangnya batang sama dengan respon kali panjangnya batang yang satu. Nah, sekarang diketahui posisinya penumpu ini, nah, kalau itu 2 meter, panjangnya dari titik 0, titik putih, itu 2 meter, posisi penumpu digeser ke arah E sebesar setengah panjang, sementara X adalah 1,5 panjang. Jadi seluruhnya 2. Ya, bagaimana hubungannya ini nanti? Kalau yang ujung E naik karena tekanan 0,1 bar, maka ujung E berapa dia turunnya? Oke? Iya. Kalau ujung E naik sebesar 0,5 kali 0, perubahan output, sebentar. Kalau deviasi dalam hal ini besarnya error, ya, jadi 0,7 dikurangi 0,6 menjadi 0,1 bar. Jadi error itu adalah deviasi. Tadi menang measured value-nya ke atas sebesar 0,1. Gaya sebesar 0,1 ini dikalikan panjang tuas setelah yang berlawanan, yaitu deviasi kali X sama dengan perubahan output. Perubahan output ini berapa outputnya yang nanti kali lawannya sebelahnya penumpu, yaitu E. Jadi deviasi atau error kali X sama dengan perubahan output kali E. Dimasukkan hitungannya, dimasukkan parameternya, 0,1 bar kali 1,5 sama dengan perubahan output kali 0,5. Meterannya boleh dipasang, boleh tidak, toh nanti sama-sama dicoretin. Sehingga kali 1,5 sama dengan perubahan output kali 0,5 kali 0,5, ya, sama-sama. Jadi sehingga kenapa di sini tidak dilengkapi dengan satuannya, karena toh itu nanti akan tercoret. Oke. Kembali, deviasi kali jarak sebelahnya sama dengan perubahan kali jarak sebelah penumpu. 0,1 bar kali 1,5 sama dengan perubahan output yang keluar, yang merupakan PO-nya nanti adalah perubahan output kali 0,5. Sehingga karena yang belum ketahuan adalah perubahan output, maka perubahan output dikeluarkan bahwa perubahan output adalah 0,1 bar kali 1,5, ya, per 0,5 sama dengan 1,5 bar kali 5. Nah, 0,1-nya di naikkan, jadi dapatnya 0,3 bar, ya, 0,1 bar kali 1,5 per 0,5 per setengah, 0,1 barnya dengan 0,5-nya menjadi 5, sehingga
0,1 bar kali 1,5 per setengah sama dengan 1,5 bar per 5 sama dengan 0,3 bar. Ya, jadi output yang keluar adalah 3 bar. Deviasinya tadi berapa? Deviasi tadi adalah 0,1 bar. Outputnya berapa? Outputnya 0,3 bar. Jadi gainnya berapa? Gainnya adalah output per input. Output per input. G sama dengan O per I. Atau O sama dengan G kali I. Nah, kemarin sudah kita ngomong waktu kita bicara masalah diagram blok. Sehingga gainnya berapa? 0,3 per 0,1 sama dengan 3. Berarti keluarannya adalah kelipatan 3 dari masukannya. Masukannya 0,1, setelah di controller dinaikkan menjadi 3. Artinya apa itu? Artinya PB-nya adalah seperg. PB berapa berarti? PB 1 per 3 kali 100% sama dengan 33%. Jangan dengan PB 33% itu, maka masukan 0,1 bar, deviasi 0,1 bar, direspon menjadi output sebesar 0,3 bar. Jadi 3 kali lipatnya dengan menggunakan penyetelan PB 33%. 33% apa? 33% dari apa yang bisa dia terima, yang dia respon, yaitu 1,5 tadi, yaitu deviasinya tadi. Ya, oke. Sehingga kalau kita risalahkan atau kita simpulkan bahwasanya ternyata kalau pivot atau penumpu digeser ke arah kanan, dia digeser ke arah Y, akan meningkatkan gain G. Outputnya akan bertambah besar. Makin mengecil E-nya, maka respon controller akan cenderung menjadi on-off, hidup mati. Dan gerakan ini akan menyebabkan hunting daripada yang diperintahkan di pengaturan. Nah, sehingga ini juga tidak bagus, harus tepat pengaturannya. Jadi kalau terlalu kecil E-nya, maka responnya akan besar, meningkatkan gain, meningkatkan respon. Nah, ini akan membuat controller menjadi on off, ceklok perintahnya ke sono, sehingga ininya klepnya yang payah nanti. Nah, sementara sebaliknya, kalau penumpunya digeser ke arah X, yang berarti mengurangi G, yang deviasinya sudah segini, karena sininya kecil, maka G-nya kecil, maka responnya sedikit. Dengan respon sedikit ini akan mengurangi respon yang ke regulator. Oleh karena itu, jelas fungsi atau peran proportional band itu sangat mempengaruhi gain daripada suatu controller. Ya, oke. Jadi kita pelan-pelan kita sekarang sudah tahu hubungan antara gain, proportional band atau PB, dan kemudian dengan deviasi. Ya, kita sudah tahu deviasi itu yang sebenarnya apa? Deviasi itu adalah selisih antara yang kita kendai dan
yang terjadi sebenarnya, yang kita kendalikan. Ya. Nanti setelah Anda paham tentang contoh dari penjelasan hubungan gain, proportional band, dan deviasi dengan sistem, dengan jenis batang ini, maka nanti kita akan mencoba di pertemuan berikutnya yang jenis flapper and nozzle. Oke, Mas, mudah-mudahan Anda suka dengan sistem kontrol ini, ya, karena buat saya sendiri ini mengasihkan. Asik kalau kita selalu berkecimpung, tapi jangan coba-coba untuk tidak latihan, lupa nanti, ya. Oleh karena itu, ya, belajar berkelompok, sama-sama ditonton, kemudian kalau nggak tahu nanya, mumpung nyala saya masih ada. Ya, oke, kita ketemu pada kesempatan berikutnya, yaitu contoh hubungan gain, hubungan PB, hubungan deviasi dengan contoh pemakaian controller jenis pneumatik, tapi jenis flapper and nozzle. Selanjutnya akan lebih menantang lagi. Ya, salam sehat dari Lilin Tua. Sukses.